Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini, mata kuliah pengantar hukum Indonesia saya sampaikan melalui video di channel Kang Sama Official. Untuk itu, kepada seluruh mahasiswa bisa nonton sampai selesai. Dan sebelum saya mulai pembahasan di sesi kali ini, jangan lupa di like, subscribe, dan juga di klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan materi dari saya yang berkaitan dengan pengantar hukum Indonesia. Nah, tentunya pada kesempatan yang berbahagia ini juga bisa di-share ya kepada seluruh masyarakat sehingga bisa bermanfaat untuk masyarakat umum ya. Pada kesempatan kali ini mengenai sesi yang keempat ini ya, masih melanjutkan di sesi-sesi yang sebelumnya, tentunya masih di dalam pembahasan politik hukum nasional, politik hukum Indonesia ya. Nah, tentu pada pembahasan kali ini mengenai politik hukum nasional ini dalam rangka ingin memahami makna dan tujuan politik hukum nasional. Nah, lebih dahulu diperlukan adanya pemahaman tentang pengertian politik hukum. Definisi politik hukum kalau menurut para ahli antara lain ya, diantaranya kalau menurut Billy Freud, atau politik hukum adalah menyelidiki tuntutan sosial yang hendak diperhatikan oleh hukum sehingga isi atau ius constituendum ditunjuk oleh politik hukum supaya konstitutum disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian kalau menurut W. Zevenbergen mendefinisikan politik hukum adalah mempersoalkan hal-hal mana dan dengan cara bagaimana hukum itu harus diatur. Kalau menurut Sudiman Kartohadiprodjo ini menyatakan bahwa politik hukum negara sebagai perhatian negara terhadap hukum tentang bentuk hukum apakah tertulis atau tidak tertulis, dikodifikasi atau tidak dikodifikasi, dan dapat pula terhadap isinya hukum. Nah, politik hukum dapat ditujukan pula kepada perubahan-perubahan dalam arti perbaikan kesadaran hukum dalam pergaulan hidup. Kalau menurut Kusumadi Pujosewojo ini membahas mengenai hal-hal tentang hukum yang akan datang dalam suatu negara merupakan lapangan politik hukum. Kalau menurut Teuku Muhammad Rodi dalam sebuah tulisannya berjudul Pembaharuan dan Politik Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional, mendefinisikan politik hukum sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun. Kalau menurut Soedarto atau Ketua Perancang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berpendapat bahwa politik hukum adalah kebijakan dari negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki.
yang diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Pada bukunya yang lain yang berjudul Hukum dan Hukum Pidana dijelaskan, politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu. Definisi politik hukum sebagai kebijakan dasar menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk. Dalam tulisannya di majalah Forum Keadilan yang berjudul Menelisik proses terbentuknya perundang-undangan, dikatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu. Dalam hal ini kebijakan tersebut dapat berkaitan dengan pembentukan hukum, penerapan hukum, serta penegakannya sendiri. Kalau menurut Cipto Raharjo, politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Politik hukum merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya dinamika yang demikian itu, karena itu diarahkan kepada iure constituendo, hukum yang seharusnya berlaku. Kalau menurut Sunaryati Hartono di dalam bukunya Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, tidak dijelaskan secara eksplisit pengertian politik hukum. Namun, itu tidak berarti mengabaikan keberadaan politik hukum dari sisi praktisnya. Dalam hal ini, beliau melihat politik hukum sebagai suatu sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional yang dikehendaki. Dan dengan sistem hukum nasional itu akan diwujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Menurut Abdul Hakim Garuda Nusantara menyatakan bahwa politik hukum nasional secara harfiah dapat diartikan sebagai kebijakan hukum atau legal policy yang hendak diterapkan atau dilaksanakan secara nasional oleh suatu pemerintahan negara tertentu. Politik hukum nasional ini bisa meliputi pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada secara konsisten, pembangunan hukum yang intinya adalah pembaharuan terhadap ketentuan hukum yang telah ada dan yang dianggap usang, dan penciptaan ketentuan hukum baru yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Penegasan fungsi lembaga penegak atau pelaksana hukum dan pembinaan anggotanya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat menurut persepsi kelompok elit pengambil kebijakan. Politik hukum menurut Utrecht adalah menyelidiki perubahan-perubahan yang harus diadakan dalam hukum yang sekarang berlaku supaya menjadi sesuai dengan kenyataan sosial. Nah, politik hukum adalah suatu bidang studi hukum yang kegiatannya memilih atau menentukan hukum mana yang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai oleh masyarakat. Demikian Ridwan Sahrani ya. Ini kalau
menurut Ridwan Sahrani. Kalau menurut Soejono Soekanto dan Oji Salman dalam karya ilmiah tentang disiplin hukum dan disiplin sosial, menurutnya disiplin hukum terdiri atas atau filsafat hukum, ilmu hukum, politik hukum. Tidak menjelaskan secara eksplisit pengertian politik hukum. Menurutnya bahwa politik hukum seperti disiplin hukum khusus ya yang mencakup disiplin tata hukum dan teknologi hukum yang terdiri dari teknik pembentukan hukum atau undang-undang atau reforming, teknik penemuan hukum, lex finding, teknik peradilan, teknik pemerintahan, teknik kepolisian. Nah, politik hukum ini merupakan bagian disiplin ilmu hukum sebagai ajaran hukum dalam arti khusus yang membumikan filsafat hukum dan dogmatis hukum ke dalam pelaksanaan hukum di masyarakat atau hukum positif. Dari beberapa uraian dapat disimpulkan bahwa politik hukum merupakan polisi atau kebijakan negara di bidang hukum yang sedang dan akan berlaku dalam suatu negara. Dengan adanya politik hukum, negara dapat menentukan jenis-jenis atau macam-macam hukum, bentuk hukum, materi, dan atau sumber hukum yang diberlakukan dalam suatu negara pada saat ini dan yang akan datang. Selain itu, dapat diketahui lembaga-lembaga pembuat atau pembentuk hukum, reforming, lembaga pelaksana, dan penegak hukum, lembaga penemu atau penggali dan penafsir hukum dalam suatu negara. Ya. Oke. Nah, politik hukum nasional ini penggunaan istilah ini sering mempunyai pengertian yang berbeda-beda. Misalnya dalam kata ilmu politik yang diartikan politik dalam hal ini ialah sebagai pengingintahuan ya, pengingintahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan. Nah, suatu tata cara pemerintah. Kemudian kalau kata politik ini digunakan di dalam perkataan politik para pedagang, hal itu berarti suatu tipu muslihat atau daya upaya para pedagang. Kata politik dalam perkataan politik hukum nasional menurut pendapat Hartono berarti kebijaksanaan atau disebut dengan bahasa asing policy dari penguasa Republik Indonesia mengenai hukum yang berlaku di negara Indonesia. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan Teuku Muhammad Rodi SH dalam Prisma nomor 6 tahun ke-2 Desember 1973 halaman 4 sebagai berikut. Adapun politik hukum di sini atau hendak kita artikan sebagai pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayah dan mengenai arah kemana hukum hendak diperkembangkan. Ya. Kemudian politik hukum dari negara Republik Indonesia tersirat dalam pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 walaupun bersifat sementara melalui pasal 2 AP Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 ini memberi dasar untuk berlakunya produk hukum saat pemerintahan kolonial Belanda dengan tujuan untuk mengisi kekosongan hukum asalkan tidak bertentangan dengan jiwa atau cita-cita Undang-Undang Dasar 1945. Politik hukum negara Republik Indonesia ini dituangkan di dalam TAP MPR nomor 4/MPR/99 tentang garis besar haluan negara GBHN tahun 99 sampai 2004.
terutama dalam bab keempat tentang arah kebijakan dalam bidang hukum dan bidang politik. Perkembangan selanjutnya bahwa hukum Undang-Undang Dasar 1945 ini mengalami perubahan melalui amandemen sampai 4 kali. Nah, amandemen keempat tahun 2002 yang mendasari berlakunya hukum produk kolonial diatur dalam pasal 1 aturan peralihan, yaitu segala peraturan perundang-undangan yang masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar. Ya, itu dari beberapa pengertian dan juga mengenai pembahasan mengenai politik hukum nasional. Nah, tentu apabila ini dihubungkan dengan pengertian politik hukum nasional, maka politik hukum nasional ini merupakan polisi atau kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum nasional. Baik yang sedang berlaku atau ius constitutum maupun yang akan berlaku ius constituendum. Nah, ini guna pencapaian tujuan bangsa dan negara yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Jika seseorang ingin mengetahui politik hukum pemerintah Hindia Belanda di Indonesia pada masa kolonial, maka dapat diketahui bahwa politik pemerintah Hindia Belanda masa kolonial diatur di dalam pasal 131 IS. Untuk mengetahui politik hukum negara Indonesia, maka harus melihat atau membaca lebih dahulu Konstitusi Negara Indonesia, yaitu di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pada kenyataan di dalam Undang-Undang 1945 ini tidak dijumpai pasal-pasal yang mengatur adanya politik hukum negara Republik Indonesia. Berlainan dengan Undang-Undang Dasar 1950 yang di dalam salah satu pasalnya memuat politik hukum negara Republik Indonesia yang termuat di dalam pasal 102 yang berbunyi hukum perdata dan hukum dagang, hukum pidana sipil maupun hukum pidana militer, hukum acara perdata dan hukum acara pidana, susunan dan kekuasaan pengadilan diatur dengan undang-undang dalam kitab-kitab hukum, kecuali jika pengundang-undangan menganggap perlu untuk mengatur beberapa hal dalam undang-undang tersendiri. Dari pasal tersebut, pasal 102 Undang-Undang Dasar sementara 1950, ini dapat diketahui adanya politik hukum negara atau nasional, ya, bahwa negara Republik Indonesia menghendaki dikodifikasikannya lapangan-lapangan hukum. Pasal 102 Undang-Undang sementara ini dikenal sebagai pasal kodifikasi atau sebagai pasal yang memuat politik hukum negara Republik Indonesia. Walaupun di dalam Undang-Undang 19